Politik tanpa merah, Rano Karno dan kemenangan yang didorong oleh karakter, bukan warna. Dunia politik Indonesia seringkali diwarnai oleh dominasi warna, seolah warna-warna tersebut menjadi indikator utama bagi siapa yang akan meraih kemenangan. Merah, biru, kuning, dan hijau adalah warna-warna yang melekat erat dengan berbagai partai politik yang bertarung dalam arena pemilu atau pilkada. Namun, dalam pilkada terbaru, ada satu kemenangan yang tampaknya menggugurkan banyak asumsi tentang politik yang selama ini mengandalkan simbol dan warna, kemenangan Rano Karno. Pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, yang dengan tegas menyatakan bahwa Rano Karno menang bukan karena warna merah, tetapi karena oranye, mengundang perenungan lebih dalam tentang makna kemenangan dalam politik Indonesia. Kemenangan yang berbicara dengan hati, bukan warna. Di dunia politik yang dipenuhi oleh warna-warna mencolok yang menyimbolkan identitas partai, kemenangan Rano Karno seperti oase yang muncul di tengah gurun. Warna oranye yang mengiringi kampanyenya bukanlah sekadar nuansa yang dipilih tanpa makna. Ia adalah simbol keberanian, sinar yang lembut namun tegas, yang menghadirkan harapan baru tanpa terjerat dalam tradisi warna politik yang sudah mapan. Pramono Anung dalam komentarnya menjelaskan bahwa kemenangan Rano Karno bukanlah hasil dari mesin politik partai besar yang mengandalkan warna merah, tetapi lebih kepada daya tarik karakter, visi yang bersih, dan kedekatan dengan rakyat. Rano Karno menang bukan karena merahnya warna, tetapi karena oranyenya, karakter yang diterima dan dirindukan rakyat, ujar Pramono dengan keyakinan. Dalam hiruk-pikuk politik yang penuh dengan simbol dan jargon, Rano Karno menunjukkan bahwa kemenangan sejati tak datang hanya dari slogan atau warna yang membayangi kampanye. Kemenangan itu datang ketika seorang pemimpin mampu membangun koneksi dengan hati rakyat. Rano Karno tidak hanya tampil dengan slogan besar dan visi politik yang kaku, tetapi ia hadir dengan pesan yang sederhana namun mendalam. Politik adalah tentang mendengarkan, berbicara dengan hati, dan bertindak untuk kesejahteraan bersama. Oranye, sebuah simbol harapan yang tak terduga. Warna oranye dalam kampanye Rano Karno bukanlah kebetulan semata. Warna ini seakan membawa nuansa yang berbeda dari warna dominan dalam politik Indonesia. Di tengah merahnya dominasi PDIP, birunya warna Partai Demokrat, dan kuningnya warna Golkar, oranye hadir sebagai warna yang membawa angin segar, seperti matahari pagi yang memancarkan sinar lembut, tapi penuh makna. Oranye bukan warna yang berteriak, tidak memaksa, dan tidak memanipulasi. Ia hadir sebagai warna yang mengingatkan kita pada hal-hal sederhana, namun penuh daya. Bagi Rano Karno, oranye bukan sekadar warna dari partai atau tim suksesnya, tetapi adalah simbol dari harapan baru. Oranye berbicara tentang kebijaksanaan yang tidak terjebak dalam polarisasi politik. Warna oranye yang saya pilih bukan hanya simbol, tapi bagian dari langkah saya untuk menciptakan perubahan yang sejati. Perubahan yang berasal dari kedekatan dengan rakyat, bukan dari apa yang terlihat di luar, ujar Rano Karno. Ia menunjukkan bahwa politik dapat bergerak dengan cara yang lebih mendalam, lebih inklusif, dan lebih berfokus pada kemanusiaan. Warna oranye itu, meskipun tak sepekat merah, ternyata memancarkan kehangatan yang lebih menyentuh jiwa. Seperti api kecil yang meredup di malam hari, namun tetap ada, memberikan cahaya di tengah kegelapan. Inilah yang dibawa oleh Rano Karno, sebuah pesan tentang ketulusan yang tak perlu diteriakan, namun dapat dirasakan. Politik yang mengutamakan rakyat, bukan warna. Pernyataan Pramono Anung ini juga menjadi isyarat penting bahwa politik Indonesia harus mulai melampaui simbol-simbol yang selama ini mendominasi. Jangan terjebak pada warna, mari lihat pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat, katanya dengan tegas. Ini adalah pesan yang kuat dan jelas. Politik bukan lagi tentang siapa yang paling banyak memasang baliho dengan warna terbesar atau siapa yang bisa mendominasi ruang media. Politik sejati adalah tentang siapa yang dapat merangkul rakyat dengan cara yang lebih manusiawi, yang tidak terjebak pada sekadar afiliasi partai atau warna, tetapi mampu memberi solusi atas permasalahan yang ada. Kemenangan Rano Karno, yang tak didorong oleh merah partainya, melainkan oleh oranye dari karakter dan visinya, adalah sebuah contoh bahwa rakyat semakin menginginkan perubahan yang lebih mendalam, lebih fokus pada pemimpin yang mampu menyentuh hati mereka. Orang-orang mulai sadar bahwa kemenangan politik tidak hanya tentang siapa yang menguasai warna,
tetapi siapa yang menguasai hati dan pikiran rakyat. Menuju politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Politik Indonesia kini menghadapi sebuah ujian penting. Apakah kita akan terus memilih pemimpin berdasarkan warna, ataukah kita akan berani melangkah lebih jauh, memilih mereka yang benar-benar membawa perubahan untuk kesejahteraan bersama? Rano Karno telah membuktikan bahwa keberanian untuk melawan arus, untuk tampil berbeda, adalah kunci dari kemenangan sejati. Oranye bukan sekadar warna, tetapi simbol dari harapan baru yang muncul dari ketulusan dan keberanian untuk bertindak demi kepentingan rakyat. Sebagai bangsa, kita harus belajar untuk memilih pemimpin dengan lebih bijaksana, bukan hanya berdasarkan warna yang familiar, tetapi berdasarkan integritas, visi, dan kemampuan mereka untuk membawa perubahan. Seperti oranye yang lembut namun penuh arti, pemimpin yang sejati bukanlah yang paling lantang berteriak, tetapi yang mampu menenangkan jiwa rakyat dengan langkah-langkah nyata yang penuh makna. Kini saatnya kita melepaskan diri dari jerat warna, dan membuka mata terhadap pemimpin yang hadir dengan visi yang lebih inklusif, lebih peduli, dan lebih memahami apa yang dibutuhkan rakyat. Politik yang lebih manusiawi, lebih dekat dengan rakyat, dan lebih mementingkan kesejahteraan bersama akan membawa kita pada masa depan yang lebih baik. Menggugah harapan baru di tengah polarisasi. Pada akhirnya, kemenangan Rano Karno adalah sebuah percikan api di tengah gelapnya malam politik Indonesia. Api kecil itu, meski tak sebesar kobaran semangat partai besar, tetap mampu memberikan cahaya yang cukup untuk menuntun jalan menuju perubahan. Oranye yang dipilih Rano Karno bukan hanya sebuah warna, melainkan semangat untuk mendobrak batasan yang selama ini ada. Di dunia politik yang terbiasa dengan polaritas, oranye mengingatkan kita bahwa ada ruang yang lebih besar untuk berkolaborasi dan berfokus pada satu tujuan bersama, kemajuan bangsa. Kemenangan ini seolah mengajarkan kita bahwa politik seharusnya bukan medan pertarungan warna, melainkan arena di mana setiap suara dihargai, setiap pandangan dihormati, dan setiap aspirasi rakyat didengar. Masyarakat yang semakin jenuh dengan persaingan antar partai yang memecah belah kini semakin mendambakan perubahan yang datang dari pemimpin yang lebih merangkul. Rano Karno, dengan segala keterbatasan dan kekuatannya, membuktikan bahwa politik yang sejati adalah politik yang mampu membangun kepercayaan. Kepercayaan ini tidak datang dari warna bendera yang dikibarkan, tetapi dari konsistensi dalam memegang janji dan bekerja keras untuk rakyat. Masyarakat Indonesia yang selama ini terbiasa dengan jargon politik yang berisik ini mulai mengerti bahwa perubahan besar seringkali datang dari tindakan kecil yang penuh arti. Dalam konteks inilah, kemenangan Rano Karno memiliki dampak yang jauh lebih besar dari sekadar angka suara yang terkumpul. Ia mengajarkan kita bahwa politik yang baik adalah politik yang menyentuh setiap lapisan masyarakat, yang tidak mengutamakan kepentingan partai atau golongan tertentu, tetapi yang mementingkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Membangun politik berbasis rakyat, bukan simbol. Kemenangan Rano Karno dengan warna oranye yang lembut ini membawa pesan penting bagi politik Indonesia, bahwa rakyat mulai menilai pemimpin mereka bukan berdasarkan label atau atribut eksternal, tetapi berdasarkan kualitas, karakter, dan komitmennya pada kepentingan rakyat. Rakyat Indonesia semakin cerdas dan tidak lagi terjebak dalam perang simbol atau warna. Mereka mencari sosok pemimpin yang benar-benar bekerja untuk mereka, bukan sekadar menjalankan agenda partai atau kelompok tertentu. Oranye bukan hanya warna yang dipilih, tetapi sebuah simbol harapan yang berbicara tentang politik yang lebih inklusif dan berbasis pada kemanusiaan. Sebuah politik yang mengutamakan kebersamaan, yang tidak membeda-bedakan, dan yang tidak takut untuk menyeberangi batas-batas ideologi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia yang seringkali terpecah karena perbedaan pandangan dan afiliasi politik, Rano Karno menunjukkan bahwa politik yang mengedepankan kolaborasi dan keterbukaan adalah politik yang lebih bijaksana dan lebih dapat diterima oleh masyarakat. Sebagaimana oranye memberikan kesan hangat dan menenangkan, kemenangan ini mengisyaratkan bahwa perubahan bisa datang dengan cara yang halus dan penuh pengertian. Rano Karno bukanlah pemimpin yang mengumbar janji-janji besar atau kata-kata manis yang hanya indah di telinga. Ia adalah seorang pemimpin yang mengerti bahwa dalam politik, tindakan lebih berbicara daripada kata-kata.
Ia tidak takut untuk bekerja keras dan melibatkan rakyat dalam setiap langkah perjalanan politiknya menuju politik yang lebih bermakna. Kini, saatnya bagi Indonesia untuk memasuki babak baru dalam politik. Sebuah babak yang tidak lagi terjebak pada persaingan warna atau identitas yang sempit, tetapi berfokus pada kemajuan bersama. Indonesia, dengan segala keragamannya, membutuhkan pemimpin yang tidak hanya mampu memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Sebuah pemimpin yang memahami bahwa politik bukan tentang memenangkan pertarungan antar partai, melainkan tentang memenangkan hati rakyat. Rano Karno, melalui kemenangannya, membuka jalan bagi pemimpin masa depan yang tidak hanya memperjuangkan suara, tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Kemenangan ini adalah bukti bahwa politik yang berbasis pada karakter dan komitmen bisa memenangkan hati rakyat, bahkan di tengah persaingan yang penuh warna. Sebagai bangsa, kita harus berhenti terjebak dalam warna. Kita harus lebih bijaksana dalam memilih pemimpin berdasarkan nilai-nilai yang mereka bawa. Karena, pada akhirnya, kemenangan sejati tidak datang dari warna yang terlihat di luar, tetapi dari keberanian untuk membawa perubahan nyata yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Oranye yang lembut namun penuh arti mengingatkan kita bahwa perubahan sejati datang dari ketulusan, dari keberanian untuk melangkah di luar batas yang ada, dan dari semangat yang tak pernah padam untuk membangun Indonesia yang lebih baik bagi semua. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, komen, subscribe dan share, agar channel ini makin membesar.